Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elza Fitrianto, NPM 19721015. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Pemanfaatan semut sebagai predator hama Helopetlis sp pada tanaman kakao. Tanaman kakao atau yang biasa disebut Theobroma Cacao L. Secara umum, tanaman kakao dapat didefinisikan sebagai tanaman yang dapat mengalami proses penyerbukan silang serta dikenal sebagai tanaman incompatibility tersendiri. Meskipun begitu, ada sebagian varietas tanaman kakao yang dapat melakukan penyerbukan sendiri tanpa bantuan dari serangga, angin, manusia, atau air. Meskipun ada sebagian tanaman kakao yang dapat melakukan penyerbukan sendiri, hasil produksinya juga tetap tinggi. Buah dari tanaman kakao dapat tumbuh dari hasil penyerbukan. Umumnya ukuran buah kakao lebih besar dibanding dengan ukuran bunganya. Buah kakao memiliki bentuk bulat dan ada juga yang lonjong. Warna dari buah kakao bervariasi yaitu hijau, coklat, merah, orange, kuning cerah, dan lain sebagainya. Ketika buah kakao matang, rasanya manis dan biji daging dari buah kakao merupakan bahan dasar pembuat coklat. Maka dari itu, banyak yang menyebut buah kakao itu dengan sebutan kopi coklat. Selanjutnya, pengendalian hama. Hama adalah makhluk hidup yang memakan bagian-bagian tanaman atau menghisap cairan dari jaringan tanaman, daun, batang, maupun akar. Secara umum, sebagian besar hama adalah makhluk dari golongan serangga. Namun ada juga beberapa golongan lain seperti siput, tikus, dan lain-lain. Sedangkan pengendalian hama adalah pengaturan makhluk-makhluk atau organisme pengganggu yang disebut hama, karena dianggap mengganggu kesehatan manusia, ekologi, atau ekonomi. Berikutnya, pengendalian hama terpadu. Pengendalian hama terpadu adalah suatu cara untuk mengendalikan tidak sama dengan pemusnahan atau pemberantasan, yang memadukan sebagai macam kegiatan sehingga hama dapat diminimalisir, tidak melampaui ambang ekonomi, atau tidak merugikan harga jual. Berbagai macam kegiatan pengendalian dimulai dari tata cara budidaya pertanian, contohnya adalah menggunakan benih yang tahan lama dan penyakit, penyiraman, pemupukan, dan perawatan tanaman yang baik. Sanitasi atau menjaga kebersihan lingkungan dapat tumbuh tanaman. Contohnya menjaga kelembapan tidak terlalu tinggi, tidak banyak gulma di sekitar tanaman, serta menjaga drainase agar tidak ada air tergenang. Pengendalian secara mekanik dengan membuang hama secara manual dengan tangan. Pengendalian secara biologi dengan pemanfaatan organisme yang memakan hama maupun penyebab penyakit. Serta pengendalian secara kimiawi dengan menggunakan obat-obatan pertanian atau disebut pestisida. Selanjutnya, Helopetlis sp. Kepik penghisap atau Helopetlis sp termasuk hama penting dalam tanaman kakao. Menurut Boror dan kawan-kawan, pada tahun 1992, tata nama Helopetlis sp adalah Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, kelas Insecta, famili Miridae, ordo Hemipetra, genus Helopetlis, spesies Helopetlis sp. Daur hidup. Telur berwarna putih krim berbentuk lonjong, diletakkan pada dalam jaringan kulit buah atau tunas. Nimfa ganti kulit 5 kali. Helopeltis sp dewasa mampu bertelur hingga 200 butir. Waktu makannya biasanya pagi dan sore. Kehidupannya juga terpengaruh oleh cahaya, sehingga bila terlalu terang dan panas, nimfa muda akan pergi ke pupus dan dewasanya ke sela-sela daun yang berbeda di sebelah dalam. Lebih menyukai tempat yang gelap. Deptan tahun 2001. Mekanisme penyerangan. Helopetlis muda atau nimfa dan dewasa atau imago menyerang kakao dengan cara menusuk dan menghisap cairan sel. Akibatnya timbul bercak-bercak
cekung berwarna coklat kehitaman. Susanto pada tahun 1994. Sebelum makan, ludah yang sangat beracun dimasukkan terlebih dahulu pada sel-sel tanaman. Mula-mula akan terlihat seperti ada air yang berwarna tua di sekitar tusukan. Kemudian akan berubah warna menjadi coklat muda dan pusatnya dan hitam pada tepinya. Berikutnya mengenal semut hitam, Dolichoderus toiracicus. Semut hitam dikenal dengan nama ilmiah Dolichoderus toracicus. Dahulu nama ilmiahnya adalah Dolichoderus bituberculatus, termasuk dalam subfamilia Dolichodrainae, familia Formicidae dan ordo Hymenoptera. Semut hitam dewasa pekerja berukuran 4-5 mm dan biasanya berasosiasi dengan kayu kutu putih Catenococcus hispidus, dulu dikenal sebagai Planococcus ilacinus. Koloni semut hitam banyak dijumpai di pohon rambutan sirsak seperti duduk dan dengan bagian perut abdomen berada menempel pada bagian batang. Semut ini tidak menggigit, hanya kadang-kadang mengeluarkan asam semut yang terasa pedas apabila mengenai mata. Oleh karena itu, jenis semut ini kurang berbahaya bagi pekerja kebun. Berikutnya, potensi semut hitam. Detoracicus. Semua semut hitam merupakan salah satu musuh alami yang dapat digunakan untuk mengendalikan hama, Hylophthaletes sp. Jenis semut hitam ini merupakan bagian dari agrokosistem perkebunan kakao di Indonesia dan sudah dikenal sejak lebih dari 80 tahun yang lalu. Sebagai musuh alami Hylophthaletes sp, Detoracicus selalu hidup bersama atau bersimbiosis dengan kutu putih, Planococcus sp. Kutu-kutu menghisap getah dari tanaman yang terdapat banyak gula di dalamnya, dan sebagian gula yang dihisap keluar bersama kotorannya karena adanya manfaat bagi semut. Dia melindungi kutu putih dari serangga-serangga lain. Jadi, semut hitam mengusir Hylophthaletes beserta serangga lain dari pohon kakao. Aktivitas semut hitam yang selalu berada di permukaan buah menyebabkan Hylophthaletes sp tidak sempat menusukkan siletnya atau meletakkan telur di permukaan buah sehingga buah pun terbebas dari serangan Hylophthaletes sp. Apabila ada telur Hylophthaletes yang berada di permukaan buah maupun ranting, maka semut hitam akan segera mempredasi telur tersebut sebagai makanannya. Akibat ulah semut yang demikian, maka terputuslah satu siklus hidup Hylophthaletes. Hasil percobaan di permukaan kakao milik PTP 4 diperoleh kesimpulan sementara bahwa setelah 4 bulan semut diintroduksi dan mulai aktif, pengendalian berkurang dari 74.250 menjadi 11.500. Jadi 17.250 itu per hektar. Menurun sekitar 76 sampai 76,77 sampai 84,51%. Terima kasih.